Peringatan. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, bagi kalian yang belum memiliki tiket film 21, diharapkan untuk segera mengorder tiketnya, karena cerita film ini akan segera dimulai dengan cara pause dulu video ini, setelah itu geser ke arah atas, sampai muncul gambar seperti ini, dan yang terakhir, kita tinggal order tiketnya dengan menekan tombol ini, dan bila sudah gambar akan berubah seperti ini. Terima kasih yang sudah order, dan bagi yang sudah memiliki tiket, diharapkan untuk mengatur posisi nyaman kalian, karena cerita akan segera dimulai. Film dibuka, kita langsung diperlihatkan dengan organisasi khusus yang bernama Union. Yang mana organisasi ini lagi menjalankan misinya buat ngegerebek seseorang di hotel. Yes, Italy. Looks like we've got a storm rolling in. Agent Hall, you have the field? Copy that, boss. On your CIA softball team? In position. On your knees! Yang mana tujuan utama mereka adalah mengambil sebuah perangkat keras yang dibawa si pelaku. Habis dapat itu, mereka pun langsung bergegas buat keluar dari hotel. Coming to you. Copy that. I changed my mind. I was gonna go to the embassy. Dan ya, tiba-tiba mobil buat mereka pergi ini meledak. Karena itulah situasi pun jadi kacau dengan adanya pihak lain yang nyerang mereka. Sayangnya, perangkat keras itu berhasil direbut sama pihak lain itu. Sedangkan di tempat lain, kita diperkenalkan dengan seorang pekerja bangunan yang bernama Mike. Kemudian pas di rumah, si Mike ini tinggal cuma berdua sama ibunya yang udah kayak sohib banget lah. Abis nyiapin alat-alat buat kerja, Mike ini langsung OTW buat nyari duit sebagai seorang pekerja bangunan. Habis kerja, si Mike ini ngumpul sama temen-temen dia buat minum-minum santuy kayak di sebuah bar. You can barely pay attention. Secondly, I got it. Gotta be honest, Rox. Not sure why this... Dan pas si Mike lagi nunggu minumannya, tiba-tiba agen Union ini yang sebelumnya di scene awal ini datang ke si Mike yang bernama Roxanne. Mike yang lihat si Rox ini, dia pun kaget. Yang mana ternyata si Rox sama si Mike ini udah kenal lama. Bahkan hubungan mereka ini adalah mantan pacar. What about you? What about me? You What? got kids? Right. Surprise actually worked. You forgot about a lot of good things when you went off. I heard you got into a fight with the point guard of the basketball team the night before. Karena bosan, si Rox ini ngajak si Mike buat pindah tempat. For doing the right thing. Pas udah sampai, si Rox ini ternyata ngajak si Mike ini ke tempat pertama kali si Mike ini nyatain cinta ke si Rox. Dan di sini mereka pun happy bareng, bernostalgia. Oh, you were young and dumb. Pas lagi pelukan, si Rox ini pun langsung This is good. Sorry. Something like that. ya, Mike ini ternyata udah dijebak sama si Rox buat diculik. Dan pas si Mike ini bangun, ternyata dia sekarang udah ada di London. Yang buat si Mike ini jadi bingung. Karena hari ini si Mike ini harus kerja, dia pun mutusin buat langsung cabut. Pas di luar, Mike ini langsung disapa sama Tom Brennan, atasan si Rox ini di Union. Dan langsung ajak si Mike ini buat beli sarapan dulu. I'm a diligent follower of orders, boss. Yeah. I need some answers. Okay, what do you want to know? Somebody needs to tell me what the hell is going on. Di dalam mobil, Rox ini ngejelasin apa itu Union. Yang mana Union ini adalah kayak mirip-mirip FBI gitu lah. Tapi separuh komunitas intelijen ini pada nggak tahu beradaan Union.
Dan organisasi Union ini unik karena mereka ini nggak ngerekrut orang yang mencolok, cuma ngerekrut orang yang nggak mencolok buat dijadiin pasukan. It went south. And that's why I'm in London. Basically, tennis team. We're looking for people that fly under the radar. Hey, Maggie, we'll have 3 bacon rolls and 3 black coffees. Abis beli sarapan, Mike ini langsung dikasih unjuk gedung BT Tower, yang ternyata itu adalah markas mereka, Union. Used to be the intel is in the wind and we are up shit creek. Kemudian, Mike ini dikasih lihat seseorang yang bernama Queenie, sang pelelang. Dan baru-baru ini, dia ini mau ngejual intel ke pasar gelap, perangkat keras yang ada di Sinawal. Karena itulah peran si Mike ini masuk buat ikutan acara pelelangan itu. Intel. Those are the kind of details you're going to have to remember, Mike, if you want to. In 2 weeks, that's. Si Mike yang bingung, Tom ini pun langsung ngejelasin kalau intel itu bukan sebuah kode peluncuran, tapi berisi cetak biru untuk pangkalan rudal rahasia. Ya pokoknya mengandung informasi orang yang bertugas di negara sekutu barat lah. Kayak polisi lokal, penembak marinir, bahkan mata-mata. Seperti M15, M16, FBI, CIA, dan Union. Karena itulah intel ini sangat berbahaya kalau jatuh ke tangan orang yang salah. Jadi artinya buat misi ini tuh mereka butuh orang yang biasa kayak si Mike ini. Sesame Street. Kemudian si Mike ini pun dikenalin sama Frank, spesialis fisik yang bakal ngajarin si Mike ini nanti. Keep the new guy in one piece. Hey, Mike, you were about to say you're not sure if you're the guy for this. Habis itu pas di luar, Mike ini yang gak terima sama sikap si Rox ini yang tiba-tiba ngebawa dia ke sini dan nyuruh buat ikut ke dalam misi berbahaya itu. This thing overly dramatic. No, you disappeared. Rox yang denger itu dia pun ngasih tiket pesawat ke si Mike kalau pengen pergi silakan. Tapi kalau pengen gabung, bisa datang ke markas malam nanti. Kemudian si Mike yang hilang tiba-tiba dia pun nelpon ibunya. Yang mana ternyata ibunya ini udah tahu kalau si Mike ini lagi sama si Rox. Dan ibunya ini ngedukung hubungan keduanya. Yang ngebuat si Mike ini jadi gak bisa berkata-kata lagi. Who did you? Kemudian pas malamnya, tiba-tiba si Mike ini datang sambil bilang dia bakal ikut. Dan sekarang Mike pun mulai latihannya. Mulai dari fisik, mental, nembak, dan nyetir. Ow, Jesus. Reflex. Where are you from? Boston, Massachusetts. The accent might. Abis dari latihan keras tadi, Mike ini sekarang udah lumayan kuat lah bisa ikut dalam misi. Dan sekarang mereka ini lagi nyusun sebuah rencana pelelangan yang diadain tertutup menggunakan perangkat transkripsi khusus yang disediain pelelangan. Dan perangkat itu bisa didapetin setelah bayar uang buka senilai $5 juta. Karena itulah si Mike ini yang bakal jadi aktor utamanya buat transaksi. And Frank, in position. Mike? What? You're fine. I thought this bag would be heavier. What'd you think it was gonna be? Actually, a good point. Thought so. Tapi di tengah jalan, si Mike ini didatengin seseorang yang nyuruh si Mike ini buat ikut kalau dia ini lagi nyari seseorang pelelang. Serta si Mike ini harus matiin radionya, yang ngebuat semua orang ini jadi panik. Karena di belakang si Mike ini ada kelompok yang ngikutin si Mike. We've got definite hostiles moving down Earlham Street. Sampailah si Mike ini di sebuah kafe. Di sini dia pun nemu sebuah HP serta dapat telepon dari si Queen yang nyuruh si Mike ini datang ke toilet. Plymouth College always loved their motto, voice and art. Now if you can proceed to the gentleman's bathroom. Sedangkan para agen lain, mereka ini lagi sibuk nyariin keberadaan si Mike. Come on. Somebody get there. Foreman, we're stuck. Goddamn delivery. Dan pas udah sampai di toilet, Mike ini tiba-tiba kedatangan seseorang berbadan gede yang minta uangnya. He's good at counting. Well, what now? Where's the device? Dan buat perangkatnya, ternyata HP yang dipakai si Mike ini adalah perangkat itu. Well, what now? Where's the device? You're holding it. Pas di luar,
musuh pun mulai berdatangan yang ngebuat adu tembak pun terjadi. Dan ya, si Mike ini malah masuk ke ruangan pertunjukan yang ngebuat radio pun sekarang jadi rame. Untungnya Mike ini kedatangan temen yang ngebantu si Mike, tapi gak lama dari itu tiba-tiba ada seorang cewek yang langsung nyerang si Mike ini dengan brutal kagak ada ampun. Mike yang ke pojok, untungnya ada si Rox ini yang datang nolongin dia. Dan akhirnya si cewek ini berhasil di smackdown sampai KO. Dan sekarang mereka ini berhasil selamat. Tapi buat perangkat ini rusak kecemplung air. Kemudian pas di markas, mereka ini nyuruh si Athena ini buat ngebenerin perangkatnya. They had these, boss. Tapi karena nggak tahu perangkat ini bisa bener apa kagak, dan mereka nggak punya banyak waktu lagi, mereka ini merencanakan sesuatu, yaitu nyolong perangkat kelompok lain. Habis itu, Mike sama si Rock ini pergi ke bar, yang mana di sini Mike pun curhat kalau dia ini sekarang harusnya merencanakan pesta lajang temennya. Serta Mike ini merasa gagal di misi pertama dia, karena udah ngebuat perangkat ini rusak nyemplung gara-gara kalah ribut sama cewek. Why we're here? Brandon wants you to send me home, right? Mission just fell apart. Not your fault. Besokannya, mereka ini ngadain rapat. Dan target kelompok yang bakal mereka colong perangkatnya ada Cina, Korea Utara, Suriah, Rusia, dan Iran. Dan di sini mereka pun sepakat target mereka yaitu Korea Utara. Karena Korea Utara ini yang paling sedikit nyawa tentara bayarannya. Dan sekarang mereka semua ini langsung jalanin misinya buat nyusul ke tempat target buat nyolong perangkat lelangnya. Okay, one more, guys. Di sini, Rox yang ngeliat ada satu orang yang kabur. Dia pun langsung coba buat ngejar orang itu. Dan ya, berkat tempukan si Mike, orang itu pun tumbang. Plus perangkat yang mereka cari ada di sana. Tapi pas lagi ngeradioin si Athena, dia ini kagak ada suaranya. Yang ternyata We got it. iya, Athena ini udah meninggal. Ditambah ada sebuah surat selamat datang di London di kantongnya. Karena itulah si Rox ini langsung bergegas buat ke tempat tinggi. Someone get the med bay ready. We're coming in now. Come on. Yang ternyata markas sekarang udah diledakin. Habis itu mereka pun berpencar dulu biar aman. Kemudian pas paginya, berita TV nayangin tentang ledakan di gedung ikonik London, yang mana itu karena konslet listrik. Dan habis itu, Roxy ngasih tahu kalau lelangnya bakal dimulai jam 6 malam. Dari ledakan semalam, si Tom ini ternyata masih hidup, selamat, dan langsung ngebahas acara lelangnya. Tapi gak lama dari itu, tiba-tiba anggota dari CIA ini datang buat ngasih dana serta ngasih tahu buat dapetin intel itu, atau Union bakal bubar. That's the Union done. Sebelum pelelangan dimulai, Rox sama si Mike ini siap-siap buat berangkat ke tempat si Queen yang udah mereka lacak lokasinya. Sedangkan di markas, mereka ini bakal ngikutin acara pelelangannya. Not as good the second time around. Some things can be. 175 million. All right, here we go. 250 million. I have 307.
about to locate the building. 400. Dan akhirnya mereka ini ketemu sama si Queen dan langsung nyuruh si Queen ini buat kasih tahu di mana intelnya. Queen yang ngedenger itu, dia pun tanpa ada perlawanan bawa mereka ini ke tempat intel itu disimpan. Tapi gak lama dari itu, ada orang yang getok pintu depan. Dan ya, ternyata itu si Nick. Yang padahal di scene awal dia ini udah meninggal kena tembak. Si Rox yang ngeliat itu, dia pun bingung dan nanyain apa maksudnya. Nick pun ngejelasin kalau dia ini kebawa arus dan dia ini pergi ke dokter selamat. Dan Nick pun ngasih tahu kalau kejadian itu adalah jebakan. Ada mata-mata di Union yang bernama Tom Brennan, yang mana si Tom ini sebelumnya menjalankan misi Black OPS untuk CIA. Karena itulah si Nick ini nyuruh mereka ini buat meningkas intelnya ke Cameron dari CIA di jembatan. Mike yang gak percaya, dia pun langsung dikasih tahu kalau si Nick ini ternyata suaminya si Rox, yang ngebuat Mike ini jadi sakit hati ngedengarnya. Until you figured out who it was? That's right. What's that supposed to mean? Oh no, I'm sure her dad was pleased as punch. Would you? This guy had all the combat training, right? Yes. Abis pertemuan tadi, sambil ngebawa intelnya, mereka pun langsung bergas buat cabut. Dan di mobil, mereka ini ribut karena si Mike ini gak terima yang ternyata si Rox ini udah punya suami. Di sini, Rox pun ngejelasin kalau sebelumnya emang gak ada, karena si Nick ini udah meninggal. Kemudian karena gak ada yang mau ngalah, mereka ini akhirnya pisah. Racism chart and let's see where old fashioned falls between. Told me the truth before you manipulated me into coming here. I didn't manipulate. Pas di bar, si Mike ini lagi pician sama teman-teman lajangnya yang lagi ngadain pesta si Ronnie yang bentar lagi mau nikah. Keep your pants on. Sorry about that. Pas paginya, Rox yang lagi di jembatan nunggu si Nick ini datang. Tiba-tiba si Mike ini datang yang mutusin buat lanjut misi ini sampai akhir. Dan pas si Rox ini nelpon si Nick, ternyata si Nick lah pengkhianatnya dan udah nipu mereka berdua. Serta buat intelnya, ternyata si Queen ini komplotan si Nick yang udah nukerin intel itu semalam. It really started to piss me off. Writer guys had been so damn persistent. And I was content to play dead. In the history of men screwing up. Dan gak lama dari itu, tiba-tiba agen CIA pun datang dan langsung ngempung mereka berdua. Karena udah ke pojok, Rox ini pun punya ide buat kabur. Agent Mike, you got 5 seconds. Dan ya ternyata mereka berdua bukan naik kapal itu, tapi nyebur ke bawah. Kemudian Rox yang tahu si Nick ini pasti ngianatin mereka. Dia ini udah antisipasi pasang pelacak di jaketnya si Nick. Tapi buat sampai ke lokasi itu mereka ini butuh naik pesawat yang aman tanpa ketahuan agen CIA. Karena itulah Mike ini langsung hubungin temen dia, Bobby, yang ngatur penerbangan kargo. Dan minta bantuan buat mereka ini bisa ikut ke penerbangan itu. Sedangkan di tempat lain, si Tom ini sekarang udah ditangkap sama CIA. Grandkids to soccer practice when the whole car's bigwigs to the regular Joes are gonna be dropping like. Kemudian di tempat si Mike, mereka berdua ini akhirnya berhasil nyusup dan udah sampai ke tujuan dengan aman. Dan langsung bergas buat ke tempat si Nick. You two ever go on vacation together? Sedangkan di tempat si Nick, dia ini lagi adain pertemuan sama seseorang yang bakal ngebeli intelnya dengan harga yang sangat mahal. Money is you. Let's finish this quickly. Well. What are the odds? Tapi gak lama dari itu, tiba-tiba si Rox ini datang yang ngacauin transaksi ini. Sedangkan si Mike, dia ini lagi nunggu momen buat beraksi. You had a big mistake coming here. Oh, my big mistake was marrying you. Sedangkan di tempat si Rox, dia ini lagi nodongin si Nick. Dan buat si Queen,
Dia ini mutusin buat ngundurin diri karena ini bukan gayanya. Karena itulah Nick ini sekarang ditinggal sendirian. So that's what we're doing now, Rox? If you come after me, Rox. Sedangkan di tempat si Mike, dia ini sekarang lagi ke pojok kekepung dan minta bantuan ke si Nick. You don't get to go home. You have a second thought? Dan akhirnya mereka ini berhasil numbangin para musuh. Tapi tiba-tiba, ya, si Nick ini datang langsung nyadar si Rox buat minta intelnya. Tapi lagi-lagi ada kelompok lain yang datang yang ngebuat aksi kejar-kejaran pun dimulai. Dan bam, si Mike ini malah kejebak di dalam bagasi. Dan buat intelnya, si Nick ini tiba-tiba datang buat ngambil intel itu. Yang buat kejar-kejaran pakai mobil pun terjadi. Mike yang berhasil keluar, dia ini langsung ikutan buat ke dalam aksi kejar-kejaran itu. Dan sayangnya, si Mike ini malah terjun ke jurang yang ngebuat si Rox ini jadi berhenti dan khawatir. Mike. Oh my God. Car started swerving. Dan ya, ternyata si Mike ini berhasil selamat dan masih hidup karena pelatihan dia sebelumnya. Habis itu mereka pun langsung bergas buat berangkat kejar si Nick, yang mana si Rox ini udah tahu si Nick pasti pergi kemana. Let's get his ass. Dan sekarang Nick yang udah ke pojok, dia pun sekarang cuma bisa terus keluarin omongan manisnya buat ngehasut si Rox. Where's my life in the cage, Rox? No way. Here. Travel the world like we always. Dan dor, Nick pun akhirnya tewas nyemplung. Dan mereka berdua ini akhirnya berhasil ngambil balik intel itu dengan bahagia. Kemudian di scene akhir, kita pindah ke acara pesta si Ronnie, temennya si Mike. And I'm always here for you. Congratulations. Give it. See you on the floor. Dan buat mereka berdua, akhirnya setelah sekian lama berpisah, mereka ini akhirnya CLBK dengan bahagia. And your point is, nothing shot and you didn't. Kemudian mereka pun kedatangan si Tom, yang mana si Tom ini ngasih tahu mereka berdua untuk misi selanjutnya. Brennan. Okay, I'll give you 3 days. Then I need you in America. Dan cerita kali ini pun selesai. Nah, gimana nih cerita film kali ini? Seru banget kan? Coba dong komen pendapat kalian di bawah ya. Dan jangan lupa di like yang banyak. Oke? Makasih semuanya udah nonton dan juga udah order tiket film 21. See you next video. Bye bye.